Bisnis itu bukan sekedar jual beli, tapi seni mengelola peluang. Seperti kata Peter Drucker, tujuan utama bisnis adalah menciptakan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Nur Sucia Kusdianti dari kelas Manajemen 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan ruang lingkup bisnis. Semoga dari penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran dasar mengenai apa itu bisnis dan bagaimana ruang lingkupnya. Nah, di slide pertama kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis. Nah, bisnis itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Kegiatannya meliputi produksi barang ataupun menyediakan penyediaan jasa, lalu kemudian menjualnya kepada konsumen. Tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan. Tapi bukan hanya itu, bisnis juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, bisnis itu bukan sekedar jual beli sederhana, melainkan ada proses yang lebih luas, mulai dari perencanaan, produksi, sampai distribusi. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan bisnis, ada tiga hal yang utama. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini penting supaya bisnis bisa bertahan hidup. Dan yang kedua, yaitu bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, apa yang ditawarkan itu memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketiga, bisnis juga berperan dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, misalnya melalui inovasi produk atau jasa yang bermanfaat. Jadi, selain menguntungkan pemiliknya, bisnis juga punya kontribusi sosial. Nah, yang ke slide selanjutnya, tentang ruang lingkup bisnis sendiri cukup luas, dimulai dari produksi, yaitu proses menghasilkan barang atau jasa. Lalu ada pemasaran, yang fokus pada bagaimana produk bisa dikenal dan diminati konsumen. Selanjutnya adalah keuangan, di mana modal, biaya, dan keuntungan harus dikelola dengan baik. Ada juga sumber daya manusia, yaitu bagaimana mengelola tenaga kerja dalam bisnis. Dan yang terakhir adalah manajemen yang bertugas mengatur seluruh kegiatan tadi supaya berjalan terarah dan efektif. Jadi kelima hal ini saling berkaitan dalam menjalankan bisnis. Adapun jenis bisnis, kalau kita sederhanakan ada dua kategori. Yang pertama, bisnis produk. Ini biasanya berbentuk barang yang bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya, makanan, pakaian, barang, kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah bisnis jasa. Bisnis jasa ini lebih menekankan pada layanan, contohnya transportasi online, dan jasa konsultasi, dan yang lain-lain. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa bisnis itu luas, bisa berupa barang maupun layanan, tergantung kebutuhan masyarakat. Kalau mau bisnis kita bertahan dan berkembang, tentu kita punya strategi. Salah satunya dengan menentukan target pasar, yaitu siapa yang jadi sasaran utama dari produk atau jasa kita itu melakukan promosi supaya lebih dikenal. Dan yang gak kalah penting adalah mengatur modal dan keuntungan agar bisa tetap berjalan stabil. Tanpa strategi yang jelas, bisnis akan sulit berkembang, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Bisnis itu bukan hanya penting bagi pemiliknya, tapi juga bagi masyarakat luas. Dari sisi sosial, bisnis bisa membuka lapangan kerja. Dari sisi kebutuhan, bisnis menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan setiap hari. Dan dari sisi ekonomi, bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi, keberadaan bisnis memberi manfaat jauh lebih luas dari sekedar keuntungan pribadi. Nah, kita bisa simpulkanlah apa itu bisnis. Nah, kesimpulan dari bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Ruang lingkupnya yang cukup luas, mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen. Selain itu, bisnis punya beragam jenis
membutuhkan strategi dan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dan ruang lingkup bisnis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.